Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap, Allah semangat. Akbar. Alhamdulillah. Kelihatannya kelas ini semangat sekali ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Bapak doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua dan senantiasa kita selalu dijaga semangatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Bapak sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta awali dulu dengan berdoa ya. Oleh karena itu KM, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga senantiasa diberkahi. Amin. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak meminta untuk mengecek kesiapan dari kalian dulu ya. Kalau ada sampah, silakan ambil dulu sampahnya. Dari pembelajaran nanti kalian buang sampahnya ya. Siapkan juga alat tulisnya, buku paketnya juga, dan rapikan kursinya ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak mau ngecek kehadiran. Mohon maaf, siapa di sini sekretarisnya? Saya, Pak. Jauza, Bapak mau nanya, hari ini siapa yang berhalangan untuk hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Bapak sekali lagi ingatkan ya, jika ada yang tidak bisa berhalangan untuk mengikuti pembelajaran, jangan lupa kirim surat ke sekolah ya. Jangan lewat temannya saja ya. Bapak juga mengingatkannya, jika di antara teman kalian atau kalian ada yang tidak masuk lebih dari 3 hari karena sakit, jangan lupa dijenguk ya. Baik, Pak. Oke, kalau gitu sekarang Bapak mau nanya nih, minggu kemarin kita belajar apa sih? Belajar tentang apa? Saya, Mau Pak. jawab, Pak. Ya, silakan. Jauza. Oh, di sini. Ya. Materi pada pembelajaran minggu kemarin adalah mengenai cara mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sekarang Bapak mau nanya nih, gimana sih caranya mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu? Saya, Pak. Oke, ya. Silakan. Ipit. Baik, menurut saya ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, melaksanakan usaha pertahanan negara. Oke, berikan tepuk tangan untuk Jauza dan Pipit ya. Nah, kan materi kemarin itu kan kita menyinggung nih soal Pancasila terhadap upaya mempertahankan kesatuan Indonesia. Seberapa pentingnya sih Pancasila itu terhadap kehidupan kita sehari-hari? Agar pertanyaan tersebut bisa terjawab, kita harus pahami dulu materi yang akan sesaat lagi kita akan bahas, yaitu kedudukan, fungsi, dan arti-arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Ini ada kompetensi intinya, ya. Lalu ada kompetensi dasar, bisa dilihat ya. Kemudian indikator. Nah, indikator yang harus kalian capai nih, bisa kalian lihat ya. Terakhir adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini peta konsepnya, ya, bisa dilihat. Ya, oke. Ini dia materi kita. Baik, anak-anak, Bapak mau nanya nih, ada yang tahu nggak bedanya kedudukan dan fungsi itu? Apa perbedaannya? Ada yang mau berpendapat? Saya mau jawab, Pak. Oke, silakan. Ajis. Kalau menurut saya, kedudukan itu lebih ke arah urutan atau tingkatan aturan, Pak. Sedangkan fungsi itu lebih ke arah kegunaan suatu hal terhadap hal yang lain. Oke, bagus ya. Betul, Jis. Pendapatnya sudah bagus ya.
Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Fani. Kalau menurut saya, Pak, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi suatu hal, bisa seseorang ataupun suatu objek lainnya. Sedangkan kalau fungsi diartikan sebagai sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Ya, bagus sekali. Jawaban kalian luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Fani dan juga Ajis. Nah, bisa dilihat ya, kedudukan itu kalau menurut KBBI ini bentuknya nominal ya, itu artinya tingkatan atau martabat. Nah, sedangkan fungsi itu menurut KBBI juga ya, ini pengertian secara nominalnya itu adalah kegunaan suatu hal. Nah, jadi hubungannya apa sih dengan Pancasila itu? Hubungan antara kedudukan dan fungsi dengan Pancasila itu sendiri dapat diartikan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur berbagai bentuk penyelenggaraan ketatanegaraan, baik itu dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, pertahanan keamanan, hukum, dan masih banyak lagi. Itu adalah mengenai kedudukan dari Pancasila itu sendiri. Sedangkan Pancasila itu memiliki fungsi juga selain mengatur ketatanegaraan, juga sebagai produk hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Oke, sekarang Bapak mau nanya lagi nih. Ada yang tahu nggak kata Pancasila itu asalnya dari mana? Oke. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Amalia. Istilah Pancasila itu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, Pak. Ya, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Amalia. Benar ya jawabannya ya. Kalau Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bisa lihat di slide ini ya. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Amalia gitu, bahwa asal-usul kata Pancasila itu sendiri berasal dari ditemukannya kata Pancasila itu dalam buku Negara Kertagama yang dituliskan oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma yang dikarangi oleh Empu Tantular. Oke, sekarang Bapak mau tanya nih, ada yang tahu nggak siapa yang pertama kali mencetuskan kata Pancasila ini? Saya mau jawab. Oke, silakan Trisna. Jadi yang pertama kali mencetuskan istilah Pancasila itu Insinyur Soekarno. Oke, benar sekali ya jawaban dari Trisna. Jadi Pancasila ini mulai diperkenalkan pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Soekarno, Pancasila ini bukan hanya sekedar falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke, sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira Pancasila itu mulai berlakunya kapan sih? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ya, silahkan Ilham. Seingat saya, Pancasila sejak 18 Agustus tahun 1945, Pak. Oke, jawaban dari Ilham benar ya, bahwa Pancasila itu mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, sekarang Bapak mau nanya nih, apa aja sih fungsi dari Pancasila itu sendiri? Saya, Pak, saya. Ya, silakan. Jihan. Menurut saya, Pancasila itu sebagai jiwa dari bangsa Indonesia itu sendiri, Pak. Oke, jawaban bagus ya dari Jihan ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi Pancasila itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi Indonesia. Nah, selain sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya menjadi pembeda bagi bangsa-bangsa yang lain. Kemudian Pancasila itu sebagai sumber segala hukum ya.
Maksudnya itu semua sumber hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Di poin selanjutnya ada perjanjian Pancasila itu sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya, Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bernegara dan berbangsa. Nah, yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, seberapa pentingnya sih Pancasila itu? Saya Pak. Oke, silakan. Risma. Jadi, menurut saya, Pancasila itu penting sekali bagi kehidupan kita, karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam mengatur segala hal di negara kita yang harus kita junjung dan amalkan bersama, Pak. Oke, betul ya jawaban Risma. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, maksudnya itu adalah Pancasila memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan berbagai bidang. Sedangkan ya, Pancasila sebagai pandangan hidup itu maksudnya dengan kita berpegangan Pancasila, kita tidak akan mudah kalah oleh tantangan itu sendiri karena kita pedoman atau kita bisa mencapainya, yaitu dengan Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Siap. Tidak, Pak. Baik, sekarang Bapak mau minta tanggapan dari kalian mengenai video yang akan Bapak putar nih. Oke, dari penayangan video tersebut, apakah ada yang mau berpendapat mengenai video ini? Mau jawab, Pak. Oke, silakan, Dwi. Tindakan tersebut tidak baik, Pak, karena dia telah membunuh orang. Kalau membunuh orang, berarti mencabut nyawa orang. Kalau mencabut nyawa orang, artinya mengambil hak dia untuk hidup, Pak. Artinya juga dia tidak mengamalkan Pancasila dengan baik. Oke, bagus ya pendapat dari Dwi. Sekarang Bapak mau nanya lagi nih. Dia tidak mengamalkan Pancasila seperti apa yang dikatakan oleh Dwi. Bapak mau nanya yang dilanggarnya itu apa ya? Ada yang mau menjawab? Saya mau jawab, Pak. Oke, silakan. Faren. Kalau menurut saya, Pak, sila yang dilanggar adalah sila kedua, Pak, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, bagus ya. Betul sekali pendapat dari Faren. Nah, sekarang Bapak mau nanya lagi nih. Kalau yang dilanggarnya itu, kata Faren kan sila kedua ya, yang itu kemanusiaan yang tidak beradab. Kenapa yang dilanggar adalah sila kedua? Ada yang mau menjawab? Saya mau jawab, Pak. Oke, silakan, Tiffany. Kalau menurut saya, Pak, karena dia sudah mengambil hak orang tersebut untuk hidup, yang dimana hak tersebut merupakan bentuk dari pengamalan sila kedua Pancasila, Pak. Oke, bagus ya pendapat dari Tiffany. Jadi ketika pendapat tadi dari Dwi, dari Faren, sama Tiffany sudah benar ya, bahwa kasus tersebut, yang kasus pembunuhan tadi itu tentu saja melanggar nilai-nilai yang ada pada Pancasila, khususnya pada sila kedua Pancasila. Sekarang sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oh iya, di pertemuan sebelumnya kan kita udah membagi kelompok menjadi 4 orang, yang tadinya jadi 3 orang ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing dan silakan bentuk lingkaran ya. Baik, Pak.
later. Semuanya sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Baik, agar kalian lebih memahami lagi mengenai kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sekarang masing-masing kelompok membuat analisis kasus yang sudah Bapak tampilkan sebelumnya. Hal-hal yang harus kalian paparkan adalah paparkan sekilas mengenai kasus tersebut, lalu berikan argumentasi menurut kelompok kalian dan mengaitkannya dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila, serta berikan solusi yang kalian tawarkan dalam menanggapi kasus tersebut. Gitu. Kalian kerjakan secara kelompok dan kemudian perwakilan setiap kelompoknya itu maju ke depan ya untuk membacakan hasil diskusinya. Dapat dimengerti? Mengerti, Pak. Oke, kalau begitu waktu diskusi Bapak mulai 5 menit dari sekarang. 5 minutes later. Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang waktunya kepada setiap perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Yuk, silakan perwakilannya maju ke depan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terhadap kasus tersebut. Menurut kami, peristiwa pembunuhan itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang kedua. Adapun solusi yang harus dilakukan adalah memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, Pak, biar nggak ada yang mengulangi hal tersebut. Baik, Pak. Izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kami. Bagi kami, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban, Pak. Selanjutnya, menurut kami masalah ini penyebabnya adalah karena kurangnya kepedulian terhadap menghargai hak hidup pada sesama, Pak. Solusinya adalah semua orang harus diberikan kesadaran dalam menghargai nilai-nilai kemanusiaan, misalnya lewat pendidikan di sekolah. Baik, Pak. Menurut kami, peristiwa ini bukan masalah yang kecil, karena ini menyangkut tentang keselamatan jiwa seseorang. Padahal Pancasila telah menjamin kemanusiaan melalui sila kedua, kan, Pak? Menurut kelompok kami, permasalahan ini muncul diakibatkan karena si pembunuh tidak melakukan pertimbangan dalam bertindak. Hal ini bagi kami menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus berpikir dan mempertimbangkan sebelum kita melakukan sesuatu. Adapun solusi yang ingin kami sampaikan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan berperilaku mulia. Misalnya dengan belajar yang rajin di sekolah dan pembinaan rohani melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas penyampaian diskusinya. Ya. Nah, hasil diskusi kalian bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk perwakilan kelompok silakan kembali. Baik, Pak. Baik anak-anak, Bapak sangat mengapresiasi sekali ya dengan tingkat berpikir kritis kalian gitu. Nah, dari isu yang dibahas dan berkaitan dengan materi ini adalah kita sebagai generasi penerus harus bisa mengamalkan setiap nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, tentunya kita secara tidak langsung telah mengisi kemerdekaan sebagaimana kita menghargai dan juga melanjutkan perjuangan dan juga komitmen juga semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baiklah kalau begitu, sekarang Bapak mau ngasih sesuatu buat kalian, yaitu Bapak mau ngasih kuis. Bapak punya soal, ada 5 soal. Nah, ini soal pertama ya. Istilah Pancasila muncul di zaman Majapahit pada abad ke-14. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya istilah Pancasila dalam... Saya mau jawab, Pak. Oke, silakan. Vinta. Jawabannya B, Pak, B. Oke, apakah jawabannya benar? Iya, teman sekali. Nah, jawabannya benar ya. Nah, berikan tepuk tangan untuk Vinta. Oke, sekarang ada soal kedua.
ada penggalan. Penggalan kalimat tersebut merupakan pengertian Pancasila sebagai dasar negara yang dinyatakan secara jelas dalam. Ayo siapa? Saya, Pak. Oke. Ya, silakan Fania. Jawabannya D, Pak. Oke. Perempatan. Salah. Sayang sekali. Tapi kan tepuk tangan untuk Fania. Oke. Pertanyaan ketiga. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam. Ayo. Saya, Pak. Oke. Silakan. Jawabannya A, Pak. Oke, apakah jawabannya benar? Iya teman sekali. Iya, betul jawabannya dari Risma ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah arti Pancasila sebagai dasar negara adalah. Saya, Pak. Oke, silakan Ajis. Jawabannya A, Pak. Oke, apakah jawabannya benar? Perempatan. Salah. Oke, salah. Mohon maaf Ajis. Dika tepuk tangan untuk Ajis. Oke, this is last question atau pertanyaan terakhir ya, siap-siap. Menaati keputusan lembaga perwakilan rakyat berarti bersikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila ke. Saya, Pak. Oke, oke silakan. Dian, tadi Dian yang pertama ngacung. Jawabannya D, Pak. Oke, apakah jawabannya benar? Iya teman sekali. Oke, jawabannya betul. Berikan tepuk tangan untuk Dian ya. Oke, luar biasa ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Bapak persilahkan bagi yang ingin menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi ini gitu. Siapa yang mau memaparkan kesimpulannya? Saya, Pak. Oke, silakan, Amalia. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai generasi penerus harus bisa mengamalkan setiap nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara agar bangsa ini dapat maju menjadi negara yang hebat sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, Pak. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Amalia. Berarti kalian Bapak anggap sudah mengerti ya mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa ya, luar biasa sekali. Oh iya, Bapak punya kata-kata bijak nih dari Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak punya sedikit oleh-oleh buat kalian. Oleh-oleh yang pertama adalah kalian baca materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu satu. Yang kedua adalah kalian harus mengerjakan buku paket halaman 120. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Kalau begitu kita tutup saja ya pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Tetap semangat, Tuhan bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.